وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung masuk kepada surah Al-Maidah ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Alhamdulillah, sudah kita baca. Ayatnya cukup singkat, cukup pendek, tapi ini pesannya luar biasa ya. Nanti kita bisa baca semuanya satu-satu karena ayatnya pendek ini. Kalau ada pertanyaan sehubungan dengan bacaan dipersilahkan. Baik, kita artikan, kita terjemahkan satu-satu. Walladzina, orang-orang yang adapun boleh dan orang-orang yang, atau adapun orang-orang yang
kafaru, kafir, yang kafir, mereka kafir, mereka kafir, lengkapnya mereka kafir, atau lengkap lagi mereka telah kafir. Adapun orang-orang yang kafir wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan terhadap ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat kami atau terhadap ayat-ayat kami. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini karena masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya. Tentu dahulu yang dimaksud adalah orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang dimaksud. Nah, orang-orang Yahudi begitu kuat permusuhannya dengan kebenaran, begitu kuat permusuhannya dengan kaum muslimin, sedangkan orang-orang Nasrani banyak di antara mereka yang mencintai kebenaran, tetap teguh pendiriannya terhadap kebenaran meskipun Nabi akhir zaman yang membawa kebenaran itu berasal dari negeri Arab, suatu kaum yang tidak mereka sukai, tapi mereka membuang jauh-jauh egonya itu, membuang jauh-jauh perasaannya itu untuk menerima kebenaran. Dari manapun kebenaran itu tetap mereka terima, tetap mereka akui dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu. Itu banyak dari kaum Nasrani yang melakukan seperti itu. Nah, tetap banyak orang-orang Nasrani yang mengakui seperti itu, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan alasan apa lagi yang membuat mereka tidak mau beriman. Nah, itu kata-kata mereka pada ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak beriman kepada Al-Quran ini atau kepada kebenaran ini. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Ayat 84 kan. Nah, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran ini, kepada kebenaran ini, dan kepada, tentu saja, kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan kecuali hanya beriman. Karena memang benar Rasulullah Muhammad SAW adalah memang Rasul yang benar, Al-Quran itu benar, Allah itu adalah Tuhan yang maha benar. Tidak ada alasan kecuali hanya kesombongan, kecuali hanya kebodohan yang bisa menghalang-halangi mereka untuk mengikuti kebenaran ini, untuk mengikuti Islam ini. Begitu kira-kira maksudnya pada penggalan yang pertama ini. Jadi adapun orang-orang yang tetap memilih kekafiran, tetap mendustakan Al-Quran, nah kira-kira begitu. Banyak dari orang-orang Nasrani atau yang tetap memilih kekafiran, tetap memilih tidak percaya kepada Al-Quran, banyak juga atau lebih banyak juga di antara orang-orang Yahudi yang tetap bersikukuh terhadap kekafirannya, bersikukuh terhadap kesombongannya, bersikukuh terhadap kedengkiannya terhadap kebenaran. Banyak, memang ada sedikit di antara orang-orang Yahudi yang menerima kebenaran itu. Tapi sebagian besar dari orang-orang Yahudi adalah mendustakan
Al-Quran, mendustakan kebenaran, dengki terhadap kebenaran, dengki terhadap kaum muslimin, dan begitu kuat permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani tidak demikian. Nah, sebab banyak di antara mereka yang mengakui kebenaran ini, mengakui Al-Quran sebagai kebenaran, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul yang benar. Dan kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka itu ingin masuk surga gitu loh. Kalau ingin masuk surga, kenapa nggak mau beriman? Meskipun kebenaran itu berasal dari orang Arab. Kira-kira begitu gambaran singkat dari penggalan yang pertama. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, nah tentu saja yang dimaksud di sini, karena ini Al-Quran berlaku untuk seluruh alam, berlaku untuk semua manusia. Nah, tentu saja yang dimaksud bukan hanya orang-orang ahli kitab dan Nasrani, tentu saja ini berlaku umum. Nah, berlaku umum untuk kita juga. Siapapun orangnya yang tetap kafir dan mendustakan Al-Quran, ulaika, kita teruskan, ulaika apa? Mereka itulah ashabu, para penghuni, para penghuni al-jahim, neraka jahim. Mereka itulah penghuni neraka jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka itulah penghuni neraka. Jadi penghuni itu sebetulnya bisa diartikan juga yang punya. Kan pernah kita dengar sohib kan, sohibul bait, sohibul hajat, yang punya hajat, yang punya rumah. Nah, ini yang punya neraka ini, ya di situ terus menghuni, nggak pindah-pindah maksudnya. Jadi itu ashabul jahim, mereka itu menghuni neraka selama-lamanya, bisa diartikan begitu. Mereka itu bertempat tinggal di neraka untuk selamanya. Atau dengan kata lain, khalidina fiha, ya, mereka itu kekal di dalam neraka. Begitu. Kalau kita tidak mau masuk neraka, ya tentu saja harus melakukan perlawanan atau melakukan lawan daripada ayat ini. Apa lawannya? Yaitu beriman, beriman kepada Allah dan tidak mendustakan atau mengakui Al-Quran. Itu saja, nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya beriman dan tidak mendustakan Al-Quran. Apapun yang ada dalam Al-Quran harus kita imani, harus kita akui, dan harus kita laksanakan. Kira-kira begitu gambaran singkat dari ayat ini. Ayatnya cukup singkat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan dengan tafsirnya, membaca tafsir dari beberapa tafsir, kita baca dulu satu-satu ya. Kita baca semuanya ya, ayatnya sangat pendek ini. Yang pertama dari Pak Hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Ya, berikutnya Pak Nanda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina
Ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, berikutnya Pak Ator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa haddahu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, berikutnya Pak Ferry. Pak Ferry dari Malang. Monggo Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Berikutnya Pak Anggit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, terakhir Pak Panggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Ya, sudah kita baca bersama-sama satu-satu, sudah kita terjemahkan per kata juga, sudah kita artikan juga dengan kalimat yang penuh. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengar ini diberikan balasan pahala oleh Allah pada setiap huruf dengan balasan yang berlipat ganda, sebagaimana Rasulullah berkata, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, kita tidak hanya membaca tadi nih, tidak hanya membaca huruf-huruf, membaca satu ayat penuh, hurufnya banyak, kita artikan juga, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti, di dunia akhirat maksudnya, di dunia dan akhirat. Nah, baik, kita teruskan dengan mendengarkan tafsir dari ayat yang singkat ini dari beberapa tafsir. Ayat ini dibagi menjadi 2 macam atau 2 bagian sebagaimana kita baca tadi. Yang pertama, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang kafir termasuk dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini dalam tafsir Kementerian Agama. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Nah, termasuk di sini
dimaksud orang-orang kafir adalah termasuk dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Berarti tidak hanya itu, ya, termasuk juga yang lainnya. Bahkan di dalam surah apa? Surah Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu adalah dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, serta orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Nah, maksudnya adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kami adalah Al-Quran menurut tafsir Kementerian Agama, yaitu mereka adalah orang-orang yang fanatik terhadap kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang menggenggam erat keburukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir dan menggunakan akal sehatnya. Mereka adalah orang-orang yang mendengki kebenaran dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa benar sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kesombongannya. Dan mereka adalah orang-orang yang ingkar dan mendustakan Al-Quran. Serta mereka adalah orang-orang yang telah menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan masalah hati. Ya, jadi kalau sudah Al-Quran disampaikan atau kebenaran telah dibacakan, maka kita harus buka hati kita ini. Ya, mau sesuai dengan pemahaman kita atau tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita harus buka hati kita agar apa? Agar hidayah itu bisa masuk, ya, agar hidayah itu bisa masuk. Kalau sudah kita menutup hati kita, sudah merasa benar sendiri, ya, maka apapun yang berasal dari Al-Quran kita bantah, ya, kita akan bantah, kita akan ayat Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu dijadikan sebagai atau dituduh sebagai kitab yang apa istilahnya kalau sekarang ini, kitab teroris katanya, ya, ayat-ayatnya teroris, suruh bunuh orang, begitu tuduhannya, padahal tidak dipahami dengan baik, hanya menuduh ini dan itu. Itu tidak lain adalah tipu daya, ya, tipu daya dari orang-orang yang tidak suka terhadap kebenaran, tipu daya dari orang-orang yang mendengki kebenaran. Begitu kira-kira, ya. Kemudian berikutnya, sementara orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran adalah orang-orang yang mau berpikir dengan akal sehatnya, mau berpikir jernih dan menggunakan akalnya. Mereka mau insaf dari kekafirannya dan tidak fanatik kepada kesesatan. Ini tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang pertama. Bagaimana dengan tafsir yang lain? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, singkat saja maksudnya adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan selalu menentangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan atau yang dimaksud dari bagian yang pertama ini, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan menentangnya. Nah, lebih panjang, lebih lengkap dari tafsir Ibnu Katsir itu ada di tafsir Kementerian Agama, ya. Kemudian dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Munir, yaitu orang-orang
Maksudnya adalah orang-orang yang selalu membangkang dan menentang ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengingkari keesaannya, ya, tidak mau mengingkari keesaan Allah, bertuhan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, bertuhan kepada patung-patung, atau menganggap Tuhan itu lebih dari satu, ya, dan lain-lainnya. Kalau zaman sekarang Tuhannya banyak, bisa bertuhan kepada pekerjaan, bisa bertuhan kepada harta dan lain-lainnya, ya, tanpa kita sadari. Takut kalau dipecat dari pekerjaannya, jadi takutnya sudah bukan kepada Allah lagi. Nanti kalau saya dipecat, saya makannya apa, nanti menafkahi keluarga saya dari mana, begitu ketakutannya sudah ditempatkan kepada posisi yang tidak benar. Mestinya ketakutan seperti itu adalah ditempatkan kepada Tuhan, ya. Harus percaya bahwa Allah lah yang memberi kita makan, yang memberi keluarga kita makan, itu hanya Allah, bukan kita, ya. Nah, orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad, ya, termasuk ke dalam bagian ini, orang yang mengingkari keesaan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa, orang yang mengingkari kenabian Muhammad Rasulullah, dan orang-orang yang selalu membangkang dan menentang ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Itu tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Ulaika ashabul jahim. Mereka itulah penghuni neraka. Maksudnya adalah mereka akan menjadi penghuni neraka jahim dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di tafsir ini dikatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud pada bagian ini, mereka akan menjadi penghuni neraka jahim dan kekal di dalamnya. Ini dalilnya bahwa yang dimaksud pada bagian ini, mereka akan hidup kekal di dalam neraka selama-lamanya di situ. Bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Allah mengancam orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya, yang menerangkan sifat-sifat kesempurnaannya, yang menerangkan kemahaesaannya, dan yang menjelaskan kebenaran Rasulnya Muhammad di dalam menyampaikan ayat-ayatnya. Mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Dengan keingkarannya berarti mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Mereka akan memetik hasil dari perbuatannya, yaitu penderitaan dan siksa yang berat, dan mereka akan kekal di dalam penderitaan dan kekal di dalam siksaan, yaitu neraka. Ini tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang kedua. Untuk tafsir yang lain dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir tidak menafsirkan bagian ini, atau tafsirnya hampir sama dengan terjemahnya saja. Nah, begitu. Begitulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 86. Cukup singkat ayatnya, cukup singkat tafsirnya. Nah, langsung kita lanjutkan. Langsung kita dengarkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini, dari ayat yang mulia ini. Saya mencatatnya ada 4 ibrah. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang membangkang dan menentang Allah,
orang yang mengingkari keesaannya dan orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Pelajaran yang kedua, maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menentang Allah, tidak boleh membangkang kepada Allah, tidak boleh menduakan Allah atau mentigakan Allah, apalagi mengakui atau meyakini bahwa Tuhan itu banyak. Itu mengingkari keesaan Allah namanya, atau menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Jangan begitu. Kalau kebenaran telah disampaikan, apapun itu yang berasal dari Al-Quran ataupun dari sabda-sabda Rasulullah, mau sesuai dengan pemahaman kita atau tidak sesuai dengan pemahaman kita, atau bahkan bertentangan dengan pemahaman kita, kita harus membuka hati kita untuk menerimanya. Begitu, itu maksudnya tidak boleh menutup hati. Kalau enggak, kita tergolong orang-orang yang kafir, ya. Yang kedua, ibrahnya adalah bahwa orang-orang yang mendustakan, tadi kan disebut di ayatnya walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang kafir dan orang yang mendustakan ayat Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu adalah orang yang fanatik kepada kesesatan, orang-orang yang menggenggam erat keburukan, orang-orang yang tidak mau berpikir dengan akal sehatnya, dan orang-orang yang selalu merasa benar sendiri. Ya sudah, ayat-ayat Allah meskipun itu kebenaran yang mutlak, ya didustakan. Karena apa? Karena selalu merasa dirinya paling benar. Begitu. Nah, kemudian orang-orang yang tenggelam di dalam kesombongannya. Meskipun ayat-ayat Allah itu adalah suatu kebenaran, tapi karena kesombongan, maka dia pasti menolaknya, selalu mendustakannya. Itu yang kedua. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan menjadi penghuni neraka, dan mereka akan hidup kekal di dalamnya. Kekal dalam penderitaan dan kekal di dalam siksaan untuk selama-lamanya. Itu. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa orang-orang yang kafir dan mendustakan Al-Quran adalah orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Orang yang kafir dan mendustakan Al-Quran adalah orang yang telah menyiksa diri mereka sendiri. Orang yang kafir dan mendustakan Al-Quran adalah orang yang akan hidup kekal di dalam penderitaan dan siksaan. Itulah 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini, surah Al-Maidah ayat 86. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, masih 5:30, atau ada yang mau didiskusikan sehubungan dengan ini atau dengan hal lain barangkali. Gak ada ya? Cukup jelas saya kira. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang dimaksud di dalam ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah dan hidup kekal di dalamnya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.